Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Halimatus Sadiah, mahasiswa program Magister Pendidikan Dasar Universitas Terbuka. Pada diskusi sesi 3 mata kuliah Studi Komparatif Pendidikan Dasar di berbagai negara, di sini saya akan menjawab 2 pertanyaan yang ada pada forum diskusi. Pertanyaan pertama, dalam konteks pendidikan dasar di Indonesia, bagaimana perbandingan antara manfaat dan tantangan dari pendidikan formal dan informal? Sebagai guru pendidikan dasar, bagaimana Anda dapat berintegrasikan elemen-elemen pendidikan informal ke dalam kurikulum formal untuk meningkatkan keterampilan sosial, kreativitas, dan penerapan pengetahuan dalam kehidupan sehari-hari siswa? Baik, di sini saya akan menjelaskan perbedaan manfaat yang didapat pada pendidikan formal dan pendidikan non-formal. Pada pendidikan formal, yang pertama adalah jenjang pendidikan yang jelas, terstruktur dan sesuai dengan kurikulum, membangun keterampilan akademik dasar, dan jenjang pendidikan jelas. Sedangkan pada pendidikan non-formal bersifat fleksibel, yang kedua adalah mendorong minat dan bakat siswa, yang ketiga adalah pengalaman belajar dan mengaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Yang berikutnya adalah mengembangkan keterampilan sosial dan kreativitas siswa. Baik, kalau tadi kita membahas tentang manfaat yang didapat pada pendidikan formal dan pendidikan non-formal, sekarang saya lanjutkan pada hambatan yang sering kita temui pada pendidikan formal dan pendidikan non-formal. Yang pertama adalah pendidikan formal, bahwa di sini terdapat terbatasnya kreativitas dan eksplorasi personal, lebih berfokus pada akademik, dan kurang relevan dengan kebutuhan keterampilan abad 21. Nah, sedangkan pada pendidikan non-formal, yang pertama adalah belum mendapatkan legalitas secara formal, kurang standar evaluasi yang jelas, dan masih bergantung pada lingkungan dan kesempatan belajar yang tersedia. Baik, berikutnya adalah strategi integrasi pendidikan formal ke kurikulum informal. Yang pertama adalah pembelajaran dilakukan dengan mengaitkan dengan kegiatan sehari-hari murid, bahwa proses pembelajaran yang dilakukan dengan mengaitkan dengan aktivitas kegiatan sehari-hari murid pastinya akan dapat dengan mudah dipahami oleh murid. Yang kedua adalah melakukan kegiatan pembelajaran di luar kelas. Proses pembelajaran yang biasanya dilakukan di dalam ruang kelas, lama-kelamaan siswa akan merasa bosan. Jadi kita sebagai guru sekali-kali kita membawa siswa keluar melakukan proses pembelajaran di luar. Yang kedua, yang berikutnya adalah berkolaborasi. Kolaborasi saling meminta bertukar pikiran, sumbang ide akan menghasilkan sesuatu yang lebih bagus. Berikutnya adalah melakukan kegiatan pembelajaran dengan games edukasi. Seorang guru sudah seharusnya melakukan proses pembelajaran dengan menggunakan media pembelajaran yang bervariatif, di antaranya adalah games edukasi, yang mana harapannya siswa akan dapat dengan mudah untuk memahami pelajaran yang kita sampaikan. Yang berikutnya adalah pemanfaatan teknologi. Sebagaimana teknologi kita ketahui berkembang sangat pesat, jadi kita sebagai guru dapat memanfaatkan teknologi tersebut sebagai media pembelajaran. Pertanyaan kedua yang akan saya bahas di sini adalah pendidikan formal dan informal memiliki peran yang signifikan dalam pembentukan karakter dan keterampilan siswa di tingkat pendidikan dasar. Namun, di Indonesia masih banyak anak-anak yang mengalami kesenjangan dalam akses terhadap pendidikan formal. Sebagai guru, bagaimana Anda dapat berperan dalam mengatasi tantangan ini, terutama untuk siswa yang mungkin memiliki keterbatasan akses terhadap pendidikan formal? Bagaimana pendekatan Anda untuk memastikan bahwa pendidikan informal juga dapat memberikan kontribusi positif bagi perkembangan mereka? Baik, di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaan nomor 2, bahwa peran guru dalam meminimalisir kesenjangan terhadap pendidikan formal.
Yang pertama adalah proses pembelajaran dilakukan dengan memanfaatkan perangkat teknologi dan media sosial. Sebagaimana kita ketahui, perangkat teknologi dan media sosial berkembang sangat cepat dan sangat disukai oleh siswa. Di sini, guru dapat menggunakan perangkat teknologi dan media sosial juga sebagai media pembelajaran yang dapat dengan mudah dipahami oleh siswa. Yang kedua adalah mewujudkan nilai-nilai moral di lingkungan sekolah maupun di lingkungan rumah. Nah, penekanannya pada nilai-nilai moral di sini adalah bagaimana siswa itu bersikap, bertingkah laku sesuai dengan aturan dan norma-norma yang ada. Berikutnya adalah memberikan ruang seluas-luasnya terhadap murid untuk berkreasi. Sudah saatnya bahwa kita sebagai guru berkolaborasi dengan guru lainnya atau stakeholder yang ada di lingkungan sekolah untuk memberikan kesempatan yang seluas-luasnya dan memfasilitasi seluas-luasnya agar siswa dapat berkreasi dengan baik. Berikutnya adalah membangun karakter murid. Nah, pendidikan karakter saat ini menjadi merupakan suatu yang prioritas kita lakukan karena karakter akan membentuk kepribadian bagaimana siswa itu bersikap dalam sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Berikutnya adalah mewujudkan lingkungan belajar yang ramah dan nyaman. Sudah pasti bahwa lingkungan belajar yang nyaman dan ramah akan menciptakan suasana lingkungan belajar yang nyaman dan akan mendorong motivasi siswa untuk terus bersemangat belajar. Baik, di sini saya akan melanjutkan bahwa pendekatan pendidikan informal untuk mendukung perkembangan siswa. Yang pertama adalah pendidikan berbasis keterampilan. Tugas seorang guru bukan hanya mentransfer ilmu pengetahuan, namun guru juga dituntut untuk mengolah dan mengasah skill yang dipunyai oleh masing-masing siswa, sehingga nantinya siswa itu akan mempunyai keterampilan tertentu. Yang kedua adalah belajar dengan dikaitkan dengan aktivitas kehidupan sehari-hari. Aktivitas atau kehidupan sehari-hari merupakan rutinitas bagi siswa. Jika kita mengaitkan pembelajaran dengan kehidupan sehari-hari, pastinya pembelajaran tersebut akan dapat dengan mudah dipahami oleh siswa. Yang berikutnya adalah mentoring dan motivasi. Kita sebagai seorang guru tidak lelah atau tidak henti-hentinya mau untuk memotivasi dan terus mementoring siswa agar siswa menjadi seorang siswa yang berkarakter dan mampu memahami apa yang materi pelajaran apa yang kita sampaikan. Baik, kesimpulan yang saya dapatkan dari pertanyaan pertama dan pertanyaan kedua bahwa pendidikan formal dan informal mempunyai peran yang sangat penting dalam pembentukan karakter dan keterampilan siswa. Pendidikan formal memberikan struktur yang sistematis dan standar kompetensi yang jelas, sedangkan pendidikan informal bersifat fleksibel, pengalaman kontekstual, serta mendorong kreativitas dan keterampilan sosial. Masih terdapat beberapa kesenjangan akses terhadap pendidikan di Indonesia. Peran guru sangat penting dilakukan untuk mengintegrasikan pendidikan informal ke dalam kurikulum formal dengan melakukan pembelajaran berbasis proyek, kolaborasi, dan pemanfaatan teknologi serta eksplorasi proses pembelajaran. Demikian yang bisa saya sampaikan pada diskusi sesi 3 ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.